produksi migas, posisi Indonesia ini menurut kajian dari market itu masih pada posisi cukup favorable. Kita pada ranking ke-30. Cuma ada hal-hal catatan-catatan yang terkait dengan masalah-masalah fiskal yang harus kita perbaiki. Nah, ini sudah kita lakukan komunikasi, sudah banyak peraturan-peraturan baru yang memang memberikan kemudahan, memudahkan investor. Kita selalu melakukan dialog-dialog dengan para pelaku industri migas, ya, masukan-masukan apa yang diperlukan, yang memang intinya adalah bagaimana memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Nah, kita untuk jangka pendek itu, kita memang sekarang bagaimana kita bisa mengupayakan untuk mempertahankan tingkat produksi dari existing sumber-sumber yang ada. Karena trennya selama ini menurun, ya, kita mungkin kita perlu menambah pengeboran lebih banyak lagi. Ya, kemudian juga kita harus segera ya mengubah sumber-sumber kita yang tadinya resource itu menjadi ya, produksi, bisa dapat diproduksikan. Kemudian kita juga berupaya untuk bisa implementasikan teknologi yang kita sebut sebagai enhanced oil recovery, ya, agar kita bisa meningkatkan kembali dari potensi sumur-sumur yang sudah berproduksi. Masih ada banyak sisa-sisanya di dalam sumur itu yang memang membutuhkan teknologi tertentu untuk bisa diangkat kembali. Nah, kemudian juga kita harus jangka panjangnya harus melakukan eksplorasi yang masif. Nah, kita berada pada posisi saat ini sedang merencanakan untuk mengkonsolidasikan data-data sumber-sumber yang ada yang sudah ada, dan kemudian bagaimana dengan teknologi yang terbaru data-data ini bisa dipertajam sehingga bisa memberikan gambaran-gambaran yang lebih jelas bahwa sumber-sumber itu masih ada, dan ini akan memudahkan para investor di migas untuk bisa melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasinya. Ya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang kita siapkan. Baik, ini kalau kita berbicara mengenai eksplorasi aktif, ini kan tentu saja butuh kos yang sangat besar. Sumber pendanaan utama seperti apa, Pak Menteri, mengingat kalau kita berbicara mengenai dunia investasi dan appetite global investor, mereka pun juga tengah wait and see di tengah resesi global seperti ini. Ya, memang selama ini kita kenal, kita ketahui bahwa kontraktor kita mereka yang membawa dana untuk melakukan investasi produksi migas kita. Ya, nah, kita di dalam negeri ini dulu kita juga sudah menawarkan skema cost recovery, ya, skema cost recovery, yang pada intinya adalah juga memberikan jaminan ya, kepada para kontraktor asing itu agar mereka juga memiliki keamanan dari investasinya. Nah, beberapa waktu lalu kita juga mengajukan konsep baru yaitu gross split, ya, gross split untuk bisa diimplementasikan pada sektor migas ini. Nah, kita melakukan komunikasi ini, dari hasil komunikasi juga dengan para pelaku industri migas ini, ternyata kalau untuk melaksanakan pekerjaan di existing lapangan yang sudah ada yang akan diperpanjang, maka skema gross split ini menjadi favorit dari para pelaku, karena mereka sudah mengetahui lebih dahulu potensi-potensi yang ada. Tetapi kalau untuk sumber-sumber yang baru itu ternyata karena uncertainty-nya sangat besar, tentu saja para investor ini perlu adanya keamanan daripada investasinya. Mereka lebih prefer ke cost recovery. Nah, di dunia ini banyak sebetulnya skema-skema yang ditawarkan oleh para negara-negara yang mempunyai potensi minyak, ya. Ya, tentu saja ini juga jadi pelajaran buat kita. Nah, sebagaimana diketahui sekarang juga di sektor migas ini di negara-negara luar banyak ditemukan sumber-sumber yang baru, ya. Dan kemudian memang karena kita harus bisa mengantisipasi daya saing kita, ya, daya tarik investasi migas di dalam negeri ini, agar kita tidak ditinggali oleh para
pelaku investasi migas ini. Baik.